Hai Minsta, lagi apa? Hai Ge, ini loh aku lagi buat konten. Konten apa tuh? Nih kamu lihat. Percakapan Messi dan Doni. Mes, ternyata banyak politisi di negeri kita sudah kaya raya. Kalau masalah itu, aku juga sudah tahu, Don. Saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Baju termahal di Indonesia. Yang kamu maksud baju apa itu? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah baju tahanan KPK? Iyalah, coba saja kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu, baru bisa memakai baju tersebut. Oh, maksud kamu gitu tuh. Baru ngerti aku. Wah, itu konten mengkritik pemerintah ya? Iya Ge, video tadi itu merupakan anekdot. Jadi, anekdot merupakan kritikan yang disampaikan melalui cerita lucu. Anekdot dapat berupa teks tertulis, audio, maupun grafik atau gambar. Cerita yang diangkat dalam teks anekdot dapat menimbulkan kesan lucu serta membawakan keceriaan. Teks anekdot biasanya bertemakan kondisi sosial dan masyarakat. Dalam sebuah teks anekdot, tidak hanya menceritakan sebuah cerita, tetapi juga ada pesan tersirat di dalamnya. Pesan yang ada dalam cerita mengandung sindiran atau kritik terhadap sesuatu. Seperti itu, Ge. Nah, adapun tujuan teks anekdot adalah memberikan kritik dan pelajaran atau pesan moral kepada masyarakat, khususnya pelayanan publik di bidang hukum, sosial, politik, dan lain-lain. Teks anekdot tidak hanya bercerita tentang hal-hal yang lucu saja, tetapi juga berisi ajaran mengenai pesan moral serta suatu kebenaran. Teks anekdot juga mengandung makna tersirat yang disampaikan oleh penulis melalui pesan. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisi kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang ketiga, yaitu bersifat menyindir. Yang keempat, mengenai orang penting. Lalu yang kelima, yaitu cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang keenam, memiliki tujuan tertentu. Dan yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang saling berhubungan secara umum dan realistis. Anekdot dapat disajikan dalam bentuk oral. Anekdot oral berbentuk lawakan tunggal atau teks monolog atau sering disebut dengan stand up comedy. Orang yang menyajikan lawakan tunggal disebut komika. Komika akan menyampaikan sebuah topik dengan cara bermonolog. Melalui monolognya, komika berusaha menyampaikan ketidaksetujuan terhadap sesuatu, baik berupa kritik sosial maupun kegelisahan diri. Teks anekdot memiliki struktur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan bagian awal cerita yang berfungsi memberi gambaran tentang isi cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menunjukkan kejadian awal cerita atau latar belakang peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis merupakan bagian cerita yang menggambarkan keadaan yang genting atau terjadinya konflik yang dialami oleh tokoh. Lalu yang keempat yaitu reaksi. Reaksi merupakan tanggapan tokoh terhadap konflik yang muncul. Dan yang kelima yaitu koda. Koda merupakan bagian penutup atau akhir cerita, bisa juga memberikan kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang diceritakan. Unsur kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan digunakan agar penulis mampu menyampaikan kritik sosial dengan baik. Teks anekdot memiliki unsur kebahasaan sebagai berikut.
Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Contohnya, tahun lalu pemukiman mewah ini terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum. Yang kedua, mengandung pernyataan atau pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena dianggap sudah tahu jawabannya. Pertanyaan retoris diberikan untuk menyindir, memberi nasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Contoh pertanyaan retoris, apakah ibu kota memang sekejam ini? Namanya juga ibu kota, kalau tidak kejam namanya ibu peri, hahaha. Lanjut yang ketiga, menggunakan kata penghubung konjungsi temporal dan kausalitas. Konjungsi temporal yang dimaksud adalah hubungan berdasar waktu seperti dan, lalu, kemudian. Adapun hubungan berdasar kausalitas seperti sehingga, maka, dan sebagainya. Anekdot biasanya diceritakan dalam bentuk yang sangat singkat dan terfokus pada masalah tertentu. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat aktif, transitif, intransitif. Penggunaan kalimat aktif pada teks anekdot sama dengan penggunaannya pada cerpen. Kalimat aktif lebih berpotensi mengaktifkan pikiran dan imajinasi. Selain itu, kalimat aktif secara gramatikal lebih mudah ditulis. Yang kelima, yaitu menggunakan kata kias atau konotasi. Sebagai sebuah adopsi dari kejadian nyata yang telah mengalami proses kreatif, anekdot sering menggunakan kata kias. Kata kias berguna untuk menjadikan anekdot lebih bernyawa dan mengundang tawa. Adapun jenis kata kias yang digunakan berupa majas, ungkapan, maupun peribahasa. Contohnya, majas sarkasme atau sindiran kasar. Contohnya yaitu, suara kamu bagus sekali, sampai bisa membuat sakit telinga orang. Lalu majas satire, yaitu sindiran halus. Contohnya, badannya semakin lama semakin kurus seperti es lilin. Lalu yang selanjutnya yaitu ungkapan. Orang banyak akal kok dilawan, aku yakin tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu adalah contoh dari ungkapan. Lalu peribahasa. Contohnya, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi wajar saja kelakuan ayah dan anaknya sama. Lalu majas sinisme, yaitu melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya. Contohnya, harga cabai murah sekali, sampai sambal yang diberikan penjual bakso sedikit sekali. Lalu, majas ironi, ejekan atau sindiran yang menggunakan kata-kata kasar disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Untuk apa punya banyak uang jika makan saja harus diatur timbangannya? Lalu yang keenam, yaitu menggunakan kata kerja material. Kata kerja material yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. Contohnya, saat melintasi jalan setapak itu, tiba-tiba Andi melihat seekor anak kucing yang kurus di antara rimbun perdu. Nah, kesimpulan yang didapat yaitu kritik sosial dalam teks bertujuan menyampaikan pesan melalui sindiran atau humor, serta mampu menilai kritik sosial membantu kita berpikir kritis terhadap lingkungan dan menyampaikan pendapat dengan bijak. Wow, seperti itu. Sekarang aku jadi paham tentang teks anekdot. Ngomong-ngomong soal teks anekdot, jam biologimu berubah-ubah ya? Maksudnya tuh kamu sering lambat sekolah, hehehe. Oh, jadi kamu nyindir aku ya? Daripada kamu, aku baru bicara sepatah dua patah kata, emosimu sudah naik seperti api ditiup. Oh, kamu udah mulai berani ngelawan aku ya?